Halo, saya Alobisia Disitalu dari Prodi Sistem Informasi Semester 3 Universitas Dianapura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Software juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang akan dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancangkanlah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya adalah sistem informasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa, sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Dugedi Dugo Jaya Pramana dari Prodi Sistem Informasi Semester 3. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi software komputer. Di antaranya, 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara stimulan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Dan yang kelima, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Eskil Sumanan dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang software aplikasi. Apa itu software? Software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software atau perangkat lunak dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah atau instruksi yang melalui software. Perangkat lunak komputer dapat juga beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan atau penggerak atau pengontrol hardware perangkat keras. Software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis atau diciptakan oleh programmer yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga dapat mengubah sebuah kode yang nantinya akan dikenali oleh mesin hardware. Juga software aplikasi secara umum yaitu sebuah sistem atau pemrograman komputer yang memiliki fungsi sebagai fasilitas digital yang membantu penggunanya menyelesaikan tugas atau pekerjaan berupa pengolah kata, gambar, suara, dan sebagainya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki banyak fungsi lainnya sebagai ke dalam banyak bidang atau kategori sebagai hiburan, bisnis, edukasi, dan lainnya. Untuk contoh software yaitu Google Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Microsoft Office, dan masih banyak lagi. Sekian dari penjelasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merlin Castro Dewansiba. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian software. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembagian software, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari software itu sendiri. Jadi software itu merupakan satu data yang diprogram sedemikian rupa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kita dan disimpan pada hard disk komputer kita. Dia tidak memiliki bentuk fisik dan bersifat abstrak namun nyata adanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembagian software. Dalam pembagian software dia memiliki 4 bagian. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi ini berfungsi untuk menghubungkan
menghubungkan hardware dengan software lainnya, contohnya seperti Linux, Microsoft Windows, dan Unix. Dan yang kedua, software bantu. Software bantu ini dia berperan untuk membantu sistem operasi, misalnya dalam hal pembersihan file sampah atau pembersihan file spam yang ada pada komputer kita. Dan yang ketiga adalah aplikasi. Aplikasi ini merupakan salah satu software yang dibuat dengan bahasa pemrograman untuk tujuan tertentu. Biasanya software ini disebut juga dengan aplikasi siap pakai. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah software bahasa pemrograman. Software bahasa pemrograman adalah satu set instruksi atau satu set perintah yang berupa sintaks dan semantik untuk mendefinisikan program yang ada pada komputer kita. Ini merupakan software yang berbentuk compiler dan interpreter. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur bahasa saya. Terima kasih dan selamat pagi. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Aprilia dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Universitas Danapura. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer mulai hidup, yang bertugas untuk memanajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Fungsi-fungsi sistem operasi komputer meliputi 1. Memberikan tampilan utama komputer, 2. Menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama, 3. Membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, 4. Menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer, 5. Mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi, 6. Membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan, 7. Melakukan manajemen partisi dan file, 8. Melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer, 9. Manajemen akun pengguna sistem komputer, yang ke-10 menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya IGD Yoga Pratama Putra dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tipe sistem operasi. Yang pertama ada batch operasi sistem. Batch sistem adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Ada dua sistem batch, yaitu yang pertama ada sistem batch, konsep untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Yang kedua itu ada multi-programming system, adalah beberapa job yang siap dieksekusi dikumpulkan dalam sebuah pool. Sistem operasi mengambil job-job tersebut dan meletakkan di memori dalam bentuk antrian. Yang berikut itu ada team sharing, sering juga disebut dengan multitasking. Teknik sama dengan multi-programming system, hanya saja waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum menggunakan CPU adalah proses ini disebut dengan kuantum. Saya akan melanjutkan menjelaskan tipe dari sistem operasi yang ketiga, yaitu Distributed Operating System. Distributed Operating System adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Jadi, pengertian dari Distributed Operating System ini adalah adanya kumpulan komputer dan prosesor yang berbeda namun terhubung di dalam suatu jaringan, sehingga dalam hubungan satu jaringan tersebut beberapa komputer inilah akan secara bersama-sama bekerja di dalam menjalankan satu perintah atau tugas atau pekerjaan tertentu.
Tujuan dari distributed operating system ini adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama di dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat, yaitu network operating system. Network operating system atau lebih sering dikenal dengan sistem operasi jaringan ini merupakan sistem komputer, sistem operasi yang dirancang terutama untuk mendukung workstation. Jadi dalam sistem operasi jaringan ini adalah adanya sebuah software yang mengontrol software dan hardware lainnya yang berjalan pada sebuah jaringan atau network. Jadi software ini juga memungkinkan lebih dari satu komputer atau juga biasa dikenal dengan komputer jaringan atau network computers. Untuk tujuannya apa? Untuk dapat berkomunikasi dengan satu komputer utama dan komputer lainnya, sehingga dapat berbagi sumber daya atau resource, menjalankan aplikasi, mengirimkan pesan, dan berbagai macam fungsionalitas lainnya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu real-time operating system. Real-time operating system ini kalau diartikan merupakan sistem waktu nyata. Jadi definisi ini real-time system ini adalah sistem yang harus memproduksi respon yang tepat dalam suatu batasan waktu yang tentu. Jadi namanya aja real time. Jadi tugasnya itu atau output dari sistem ini haruslah cepat. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya misalnya nih proses pengambilan uang pada ATM. Jadi kan itu berlangsung secara cepat, dia real time system. Nah, inilah yang dimaksud dengan real time system ini. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.